Dasar perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki keaktifan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu yang pertama pendidikan. Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang tidak berpendidikan. Yang kedua, kebudayaan. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan berpengaruh untuk merubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Yang keempat, sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini sangat berpengaruh juga terhadap perilaku individu. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor yang mempengaruhi hal ini yaitu yang pertama, umur. Umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja dan merespons stimulus yang diberikan individu lainnya. Yang kedua, status perkawinan. Penelitian mengatakan bahwa orang yang telah berumah tangga relatif lebih baik dibanding dengan orang yang masih single. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian sebagai cara dengan mana individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Yang keempat, kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga diperlukan kemampuan yang struktur untuk mengeksploitasi kinerja-kinerja yang menghasilkan produktivitas. Perbedaan antara teori konten dan teori proses. Perbedaan antara teori konten dan teori proses. Teori konten atau bisa juga disebut dengan teori isi. Teori isi ini menekankan pada alasan untuk mengubah kebutuhan manusia. Teori isi ini juga akan membantu manajer memahami kebutuhan manusia dan bagaimana individu dengan berbagai kebutuhan merespons situasi kerja yang berbeda. Sementara teori proses berfokus pada proses psikologis yang mempengaruhi motivasi dan berkaitan dengan harapan, tujuan, dan persepsi ekuitas. Perbedaan teori kebutuhan Maslow dan teori lainnya. Teori Maslow terbagi menjadi 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman sosial, dan akutualitas. Di mana kebutuhan Maslow yaitu tidak ada kebutuhan yang terjadi bersama di antara kategori-kategori kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan di tingkat atas dipenuhi jika kebutuhan yang ada di tingkat bawah sudah terpuaskan. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpuaskan akan mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat. Yang kedua, teori kebutuhan Aldefer. Aldefer menyederhanakan kebutuhan Maslow menjadi 3 kebutuhan, di mana kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah tidak harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum mengaktifasi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, pada saat kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat diaktifasi, maka
kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah dapat diaktifasi kembali dan akan mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, teori kebutuhan Herbert. Menurut Herbert, ada dua faktor yang akan membantu kita memahami dampak lingkungan kerja terhadap motivasi, yaitu hygienic factor yang merupakan bagian dari setting tempat kerja atau job context. Job context ini seringkali menjadi sumber ketidakpuasan kerja. Yang kedua, status factor yang merupakan bagian dari apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam pekerjaannya atau job context yang merupakan sumber kepuasan kerja. Teori yang keempat yaitu teori Miscellane. Teori Miscellane, teori yang mengusulkan seseorang dengan kebutuhan yang kuat akan termotivasi untuk memuaskan kebutuhannya. Mengapa seseorang termotivasi oleh tujuan yang sulit? Alasan seseorang termotivasi dengan tujuan yang sulit yaitu yang pertama, tujuan yang sulit atau menantang akan mendapatkan perhatian kita, dan dengan demikian kita akan cenderung lebih fokus terhadap tujuan tersebut. Yang kedua, tujuan yang sulit akan memberikan kita energi untuk bekerja lebih giat lagi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga, ketika tujuan sulit, maka orang akan tetap berusaha untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang keempat, tujuan yang sulit menentukan kita untuk menentukan strategi yang akan membantu kita melakukan pekerjaan atau tugas dengan lebih efektif.